Hadirin rahimakumullah, salah satu di antara kewajiban kita sebagai anak, karena bagaimanapun kita masih kecil, sudah dewasa, sudah tua, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, bahkan menjelang kita mati, dan setelah kematian kita tetap anak daripada orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat bercanda, Ummu Aiman itu adalah ibu angkat Rasulullah yang senantiasa bermanja-manja kepada beliau, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat beliau akan hijrah, ingin ikut hijrah ke Madinah. Kata Ummu Aiman, ya Muhammad, saya nanti kalau pergi tidak bisa berjalan. Saya minta supaya disiapkan unta yang bagus. Kata Rasulullah, nanti saya siapkan anak unta. Kata Rasulullah, jangan anaknya dong, nanti nggak kuat. Kata Rasulullah, unta yang gede juga anak unta juga. Artinya kita juga sekalipun sudah gede, anak orang juga, anak orang tua kita. Nah demikian hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita semuanya sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan terus Allah jaga, Allah pelihara, jangan sampai terkena fitnah, jangan sampai kita terkena wabah, jangan sampai terkena kita musibah. Sebagian ada orang yang tidak percaya sama sekali, sebagian orang-orang percaya, bahkan dengan kepercayaannya juga mereka ada rasa takut. Dokter-dokter juga berbagai macam teorinya. Ada yang mengatakan penyakit corona ini adalah rekayasa, ada yang mengatakan memang ada rekayasa atau tidak, tapi demikianlah keadaan dunia sekarang ini, terkunci, lockdown dengan adanya corona ini. Tapi apapun yang terjadi, kita orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ista'inu." Mintalah kalian semua pertolongan kepada Allah bis sabri was salat, dengan sabar dan salat. Insyaallah dengan salat, dengan kesabaran. Sabar itu bukan diam, sabar itu ada usaha, ada perjuangan, mikir bagaimana caranya, ada ikhtiar, menghindar kalau memang itu ada, kalau memang itu dikhawatirkan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, apapun yang terjadi, kekhawatiran terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran kita terhadap makhluk tidak boleh berlebih-lebihan. Saya membaca sebuah cerita, katanya dulu ada seorang wali tiba-tiba ketemu dengan, ya kalau sekarang sejenis virus, wabah. Dari satu tempat akan berangkat, kemana anda? Saya mau pergi ke Damaskus. Apa tugas anda? Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebar di sana. Dan berapa yang mati? 1000 orang. Begitu kembali lagi, ketemu lagi, ditanya 50.000 orang yang mati. Kenapa dari 1000 jadi 50.000? Yang 1000 mati karena aku. Dan berarti sisanya berapa? 49.000. 49.000 mati karena rasa takut. Dan dokter mengatakan penyakit yang menerjang, yang sampai pada tubuh kita ini, katanya 70% diakibatkan karena rasa takut, 70% diakibatkan karena masalah psikologi, karena kejiwaan. Maka kita umat Islam disuruh tatma'innul qalbi. Bagaimana caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainnul qalbi. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Kita mau kembali kepada siapa lagi? Mau bertawakal kepada siapa lagi? Mau bergantung kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi saatnya kita sekarang melatih diri, mendidik jiwa kita bagaimana supaya kita ini tetap bertawakal, bergantung, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatunya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Api yang panas bisa jadi dingin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini segala macam penyakit yang ada? Penyakit yang ada dalam diri, di lingkungan kita ini bukan hanya corona saja. Dalam perut kita sendiri ada penyakit.
Dan katanya dalam teori dokter bahwa dalam diri manusia itu juga bahkan mengandung penyakit TBC. Tapi itu penyakit menjadi penyakit yang potensial, menyerang atau tidak pada diri kita ini, bisa mengganggu tidak pada diri kita ini. Ini tergantung bagaimana izin Allah. Maka kita bertawakal kepada Allah Khaliq sebagai pencipta seluruh makhluk, supaya seperti kata Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Jadi itu saja kita bertawakal pada Allah. Sebab apa saja yang Allah Subhanahu wa taala bisa jadi madarat yang dijadikan oleh Allah. Licin, lantai yang licin ada madaratnya. Tihang yang kita butuhkan ini juga ada madaratnya. Bahkan seluruh makanan yang kita makan dalam diri kita, termasuk air yang kita minum, itu ada madaratnya. Begitu itu sampai kepada madarat, akan bermasalah buat diri kita. Air itu butuh, diperlukan. Tetapi ada orang yang jantung sakit karena ada asap air, yang ada uap air. Ada kelebihan air dalam tubuhnya, ada kelebihan air dalam jantungnya, ada air yang tersisa di dalam paru-parunya, bahkan ada cairan di dalam otaknya. Cairan itu nggak banyak, sedikit, mungkin hanya 2 atau 3 cc, tapi itu pun masalah. Jadi kalau kita nggak dilindungi oleh Allah, bagaimana nih? Itu dari makhluk-makhluk yang nyata. Sekarang dari makhluk yang gaib, setan itu ada di lingkungan kita. Jin-jin yang jahat selalu memandang kepada kita. Iblis itu dengan gampang akan menyentuh kita, karena dia sakti, karena dia bisa sihir, karena dia melihat sambil kita tidak melihat. Kalau Allah tidak melindungi, bagaimana? Maka kita senantiasa auzubillahi minasyaitonir rajim. Di saat kita jaga, dia akan gampang mengganggu. Apalagi kita lemah ketika tidur, kalau Allah tidak melindungi kita, semua kita akan bermasalah. Maka hati ini benar-benar di saat kita sedang aman, di saat kita sedang tidak aman, di saat sehat, di saat sakit, di saat sendirian, di saat keramaian, sama nilai tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai tertipu. Di saat kita sendirian ada rasa khawatir sehingga doanya ditambah. Di saat kita mendengar bahwa di lingkungan kita banyak orang-orang yang jahat sehingga kita timbul rasa takut, maka berdoanya juga ditambah. Tapi begitu kita sudah merasa aman, apalagi banyak orang, tawakal kepada keramaian, tawakal karena banyak orang, merasa aman. Padahal di saat sendiri, di saat ketika banyak orang, ketidakamanan diri kita sama. Maka berapa banyak manusia celaka dalam keadaan merasa aman. Seorang yang dibawa dalam kendaraan, dalam pesawat terbang, atau di kapal laut, atau di mobil, tenang, ini supirnya sudah berpengalaman, tenang, ini supirnya sudah ahli, tenang, pilotnya sudah banyak jam terbangnya, dan sebagainya. Tawakal kepada keahlian, tawakal kepada pengalaman, sehingga kita merasa aman. Di situ kita rusaknya. Minimal rusaknya hati, karena kenapa kita tidak tawakal kepada Allah dan tidak hanya tawakal kepada orang-orang karena merasa ahli. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, makanya kita belajar akidah, iman, agar hanya Allah tempat berlindung kita. Dalam kondisi seperti ini, ikhtiar harus dijaga. Sombong tidak boleh, tetapi kekhawatiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang utama. Jangan sampai terlalu khawatir kepada makhluk sehingga mau salaman takut. Saya kemarin khutbah pertama di satu masjid, masuk ke dalam masjid sudah nggak ada auranya. Masuk ke dalam masjid sudah seperti kuburan. Masjid ditutup setiap hari sebab sieun corona asup. Padahal corona mesti tekan di jero tekan luar deui. Sampai masih ditunggeeun, terasa auranya, kurang udara, kurang cahaya. Karena apa? Ditutup wae.
Orang-orang sholat yang harusnya masjid mungkin cukup lebih dari 100 orang, hanya diisi mungkin dalam satu saf itu 1, 2, 3, 4 misalnya 5 kali berapa itu? Tidak kurang dari 40 orang di dalamnya. Di luar banyak nggak apa-apa. Tapi di dalamnya, ya Allah, kieu amat di dunianya. Begitu rasa takutnya. Sampai sekarang aturan sholat saja, kan sholat mazhab itu ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, namanya mazhab corona, mazhab COVID-19. Naon sebabna sholatna sameter dan disiksa nih. Jadi ayeuna mah teu laku sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan setelah aku ayeuna. Jadi aturan syariat yang dirubah ke corona. Begitu zaman sekarang. Inilah rasa prihatin, rasa sedih karena keadaan dunia sekarang begini. Siapa yang salah? Allah tidak salah. Allah tidak salah. Yang salah adalah manusia. Akibat ulah tangan manusia, seperti kata Allah, zoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah jelas nampak kelihatan kehancuran, kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Jadi bukan karena Allah. Kita jangan pernah menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa seperti ini? Kenapa engkau berikan ujian? Iya, akibat ulah sia. Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuat keseimbangan dunia dan langit, semua aman untuk manusia. Tapi Allah memberikan takdir yang baik dan yang buruk. Manusia yang bodoh memilih takdir yang buruk. Ini bukan salah Allah. Allah di akhirat pun memberikan dua pilihan, surga dan neraka. Dan orang yang masuk neraka, manusia terbagi kepada 3 golongan. Ada golongan mukmin yang takwa, langsung masuk surga. Ada golongan orang-orang yang ngaku Islam tukang maksiat karena neraka heula. Ada golongan kafir munafik langsung dalam neraka. Kita tinggal memilih yang mana. Kata Allah, tuh tempat kamu. Sampai orang yang sudah masuk ke dalam surga, ahli surga di dalam kuburan pun diperlihatkan itu neraka. Sehingga tambah syukur karena dia menjadi ahli surga. Ahli neraka diperlihatkan oleh Allah, tuh surga kalau menjadi orang yang bertakwa. Sehingga dia merasa tambah takut dan menyesal. Coba saya dulu jadi orang yang beriman. Makanya kita beruntung jadi orang yang beriman, itu jaga satu-satunya. Jangan sampai kita terpengaruh karena melihat kedudukan, jabatan, duit orang lain, sehingga merasa rendah hati, rendah diri kita membandingkan melihat kedudukan, jabatan dan segala dunia yang ada pada orang lain. Allah sudah cukup memberikan jaminan, innallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim, bagi mereka di sisi Allah Rabb mereka. Inda rabbihim jannatu adnin, surga Aden tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal selamanya tinggal di dalam surga selama-lamanya. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu ada radhiyallahu anhu wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kita luruskan niat, mulai hari ini kita mengaji lagi, kita belajar lagi, ya. Kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan buat kita. Ternyata ada ya, setelah manusia
Seperti ini keadaannya dari mulai awal bulan Ramadan ya, tidak ngaji, ada tuh rasa ya Allah, ada kehampaan, ada kekosongan. Bagi orang-orang yang ada di lingkungannya tetap ada pengajian, ada berjamaah, itulah. Tapi mereka ada sebagian karena rasa takut atau karena mungkin kesempatan dijadikan sebagai alasan dengan kemalasannya, sehingga enggak ke masjid, enggak berjamaah, enggak wirid, enggak zikir. Salat tarawih henteu, di imah henteu, ka masjid teu meunang, alasan pan teu meunang ku corona. Dan aturan corona benar-benar diikuti oleh mereka. Tapi banyak aturan Allah yang dilanggar oleh mereka. Perempuan-perempuan pada pakai ini semuanya dengan rapih, dengan rasa takut, sambil menderita, udah pakai masker, pakai begitu teh anu bodas. Tapi kita pakai kerudung Allah supaya tekan neraka ambungan. Kata Allah, tutup, cek Rasulullah, tutup auratmu supaya kamu tidak disentuh oleh api neraka. Enggak mau, enggak apa-apa. Jeung tibatan ku corona mendingan asup neraka. Iku corona mah teu naon. Takut dia. Tapi diancam dengan api neraka banyak yang tidak takut. Ini ujian iman kan kelihatan oleh kita. Kalau kita kan selalu membandingkan dengan agama, dengan iman. Ya mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan jamaah kita yang belum bisa hadir dapat hadir lagi. Kita mulai istiqomah lagi. Dan sebelum saya lupa, pengumuman di PDAM kita juga mulai hari Jumat yang bakal datang. Kita mulai lagi, kita ngaji lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu kita isi itu PDAM oleh kita supaya kita kuat di mana-mana. Sebab yang paling penting seperti dalam negara, kenapa negara seperti sekarang saat ini? Karena bagaimana yang ngisi ini. Kenapa bangsa jadi begini? Karena bagaimana yang ngurusnya. Jadi kita harus yang ngisi dan kita yang ngurus. Demikian masjid juga sama. Kalau yang ngurusnya, yang isinya orang Wahabi, nanti masjid itu jadi Wahabi. Berapa banyak masjid-masjid yang dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subuh pakai kunut, tarawih 20 rakaat, masjidnya itu juga, tapi diganti orangnya, robah semuanya. Maka kita harus menjadi peranan. Benar konsep Rasulullah SAW. Yang pertama dibangun adalah manusianya, akidahnya, imannya, syariatnya, akhlaknya. Setelah itu barulah yang lain berkembang. Dan setelah begitu baru bisa menguasai dunia. Karena apa? Manpowernya, manusianya dulu dikuatkan dulu. Kita juga sama. Nah, saya mengajak kepada bapak-bapak, pada ibu-ibu, jauh, susah, kemudian tidak ngaji di sana juga kan sudah ngaji, bukan itu masalahnya. Kita harus mengisi, dan di situ perjuangan kita. Kita harus menguasai, karena itu dalam merupakan perjuangan. Sedih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat keadaan umat Islam di zaman sekarang. Hati-hati kita jangan terlalu aman. Syiah, Ahmadiyah, orang sekuler, liberal, komunis, PKI menyatu untuk menghajar umat Islam. Dari sisi akidah, sekarang sudah sampai mengotak-atik masalah akidah. Pancasila itu kan untuk melindungi orang yang berakidah, diutak-atik sama mereka. Ekonomi sudah diakuasai oleh mereka. Makanya kita sekarang perjuangan itu bukan perjuangan akidah, iman saja, tapi juga termasuk masalah ekonomi. Kembali kepada fitrah agama dalam cara muamalah dan sebagainya. Sebentar lagi akan kurban. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan beli sapi kurban atau kambing kurban atau domba kurban di orang Cina dan kafir. Haram hukumnya. Lebih murah 2 juta, lebih murah 5 juta, tapi yang kamu berikan itu adalah memberikan keuntungan buat mereka. Nggak apa-apa, lebih mahal sedikit dengan orang Islam. Kalau umat Islam tidak sabar, nanti akan tumbang.
Harus saatnya sekarang kita ini. Dan jangan dengan alasan corona, nggak punya duit, jangan sampai akhirnya tidak korban. Bisa semuanya, insya Allah bisa. Kalau kita bilang tidak bisa, dikunci nanti Allah mau bisa. Tapi begitu berusaha, ya Allah saya ingin, Allah berikan jalan. Sebab jalan itu akan terbuka setelah kita punya keinginan. Jangan lupa ya, jalan akan terbuka setelah kita punya keinginan. Begitu kita tidak punya keinginan, tertutup jalan. Siapa orang yang berjalan diawali karena punya keinginan, bahkan berawal dari hayalan. Semakin gede orang punya keinginan, semakin besar hayalannya, semakin lebar jalan terbuka. Begitu konsep umat Islam juga begitu. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita akan melanjutkan pengajian terus hari Sabtu depan dalam keadaan sehat afiat, panjang umur. Gak usah kita terlalu takut seperti orang lain, tapi jangan sombong. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu sunnata duha.